Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama saya mengucapkan salam dari Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Tadi malam saya mendapat perintah beliau karena beliau ada tugas di Batam untuk dapat menghadiri acara yang luar biasa ini, Pak Komandan. Mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dapat mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap jaya dan makmur. Salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bersyukur kepada Allah SWT, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka sebuah pembinaan kepada generasi muda, bagaimana radikalisme, separatisme itu sangat membahayakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana generasi muda harus paham bahwa dua hal tersebut yang menjadi momok kita dalam rangka kita melaksanakan pembangunan di berbagai bidang di Republik yang kita cintai. Untuk itu mudah-mudahan acara yang sangat ditunggu-tunggu saya kira generasi muda, Pak Komandan, sehingga generasi muda dapat pengertian bagaimana sebenarnya radikalisme itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengatakan kepada anak-anak Bapak saja pada kesempatan pagi ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kita yakini. Sebagai umat Islam yakin pada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kristiani yakin pada Tuhannya. Kemudian Katolik juga begitu, Hindu, Buddha yakin pada Tuhan. Tuhan kita masing-masing itu menciptakan kita di atas dunia ini, lahir itu tidak sama, berbeda. Itu sebuah keyakinan yang harus sama-sama kita tanamkan anak-anakku di dalam hati kita masing-masing. Kita lahir, kita sudah berbeda. Maka adanya perbedaan itu diharapkan jangan menjadi jurang pemisah yang akhirnya akan timbul permusuhan. Tetapi hikmah dilahirkan kita berbeda oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya kita saling mengenal, saling mengetahui satu sama lain, saling mengerti satu sama lain. Itulah hikmahnya sebenarnya. Untuk itu kita hikmah perbedaan yang kita lahirkan itu anak-anakku dalam rangka kita saling mengenal dan saling mengerti. Apabila kita saling mengenal dan saling mengerti, maka kita tidak akan ada permusuhan di dalam hati. Ketika di dalam hati saling mengerti dan tidak ada permusuhan anak-anakku, maka anak-anakku akan berkembang hidup terus menjadi generasi-generasi bangsa ini, jadi bangsa yang bisa mempertahankan NKRI. Untuk itu anak-anakku ingin Bapak sampaikan bahwasanya proses bagaimana mengerti bahwa kita itu berbeda, proses bagaimana kita harus saling mengenal dengan satu sama lain, itu sudah diajarkan oleh masing-masing agama kita. Maka agama kita itu tidak mengenal adanya radikal. Ada agama apabila anak-anakku mendapatkan pengajaran bahwa agamanya itu melakukan perbedaan-perbedaan yang menurut anak-anakku itu sebuah perbedaan yang tidak masuk akal, maka itu harus waspada. Berarti anak-anakku harus menambah wawasan, harus menambah ilmu keagamaan yang mendalam. Apabila anak-anakku mempelajari agama yang mendalam, masing-masing agama kita itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sumber aslinya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan Tuhan kita masing-masing, maka insya Allah semua ajaran agama ini tidak pernah membedakan bahwa kita ini manusia hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, sama, tak pernah membedakan.
Yakin agama Islam akan mengajarkan bagaimana perbedaan itu kita saling menghormati dengan yang lain. Yakin itu. Nah, kalau ini sudah kita yakinkan masing-masing kepada anak-anak, maka insya Allah mudah-mudahan radikalisme dan sepatarisme yang timbul dari ajaran agama itu tidak akan, insya Allah tidak akan. Yang radikal-radikal itu adalah hal-hal yang mereka tidak paham sebenarnya tentang agama yang asli. Ketika, ya mohon maaf saya contohkan yang muslim ya seperti ya, umpamanya mereka punya paham bahwasanya yang tidak sesuai dengan dia mengatakan kafir. Ketika dia kafir, maka dia sudah membela orang kafir, dia sama dengan kafir. Padahal mengkafirkan orang itu tidak sembarangan di dalam agama kita, dalam agama Islam itu, ya kan? Jadi untuk itu anak-anak ketika mendapatkan pendidikan yang pas dalam agama kita masing-masing, insyaallah mudah-mudahan anak-anakku menjadi anak-anak generasi muda yang mempersatu bangsa kita. Terakhir, ya tentu saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang berkenan pada anak-anakku terus mencari ilmu dalam ilmu agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ada gurunya. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu ada guru. Jangan sembarangan membaca kemudian kita menyimpulkan, tidak boleh. Nah, oleh karena itu di pondok pesantren, di madrasah itu kita sudah sampaikan ada program di Kementerian Agama, insya Allah ini programnya sudah nasional, moderasi beragama. Moderasi beragama ini diharapkan bagaimana pelaksanaan agama di Indonesia ini tidak mengarah pada radikalisme. Semua agama-agama kita harus pahami melalui moderasi beragama. Maka generasi muda mudah-mudahan memahami agama itu tidak saklek dengan satu saja kitab atau satu saja petunjuk, tetapi memahami agama itu adalah komprehensif. Oleh karena itu moderasi beragama mudah-mudahan menjadi jawaban bagaimana agama di Indonesia menjadi yang tidak radikal. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita ini. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kakanwil Kemenak Provinsi Kepri atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, yang saya hormati Kapolres Pol, Linmas dan Sekretaris FKUB Provinsi Kepri, para kepala sekolah dan guru yang saya hormati, para peserta dan segenap pendukung kegiatan yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi di awal protokol mengawali dengan pantun, makanya sebelum sambutan saya awali dengan pantun. Terbang tinggi burung Garuda, melihat mangsa turun seketika, wawasan kebangsaan bersama generasi muda, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Para hadirin sekalian, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas perkenannya pada hari ini
kita dapat berkumpul di tempat ini dan bertatap muka guna mengikuti kegiatan komunikasi sosial, merawat kebinekaan untuk menangkal paham radikalisme ataupun separatisme di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan sehat walafiat. Selaku Komandan Korem, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para undangan dan adik-adik generasi muda. Selamat datang di ini namanya Gedung Serbaguna Korem 033 Wira Pratama. Saya juga selaku Komandan Korem juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi terkait yang berkenan hadir dan memberikan partisipasi aktif dalam pelaksanaan wawasan kebangsaan sebagai wujud kebersamaan kita dalam menyukseskan program pembangunan nasional di wilayah Kepulauan Riau. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, ini pembinaan generasi muda ini adalah yang utama. Generasi muda adalah nanti yang melanjutkan estafet kepemimpinan di negara kita. Ya, kalau generasi mudanya rusak, nanti negara ini juga akan hancur. Untuk itu generasi muda adalah tonggak bangsa. Generasi muda adalah ya penerus regenerasi dari kita-kita ini yang sudah tua. Banyak yang seperti di Papua, aparat yang dibina adalah tokoh-tokoh yang generasi tua. Padahal sekarang eranya adalah generasi muda. Ini yang sering salah. Generasi muda diabaikan, tidak dibina. Akhirnya timbul radikalisme, separatisme di kalangan generasi muda. Ya. Kita berbicara di Papua karena yang masih eksis separatisme, radikalisme di Papua. Ya, sudah dikuliahkan di Jogja, ya dibiayai pemerintah, itu kuliah gratis. Ya, dari Papua diberangkatkan ke Jogja, diberangkatkan ke mana, itu biaya gratis dari pemerintah. Namun begitu disusupi hal-hal yang khususnya untuk merdeka, ya mereka cepat. Ya, tuntutannya tetap merdeka. Nah, untuk itu makanya generasi muda adalah segalanya. Mari adik-adik generasi muda jangan mudah terhasut ataupun terprovokasi. Ya, ini era teknologi yang demikian pesat, ya, kemajuan teknologi yang demikian pesat. Kalau kita tidak bisa menyaring informasi yang masuk, kita akan salah dalam bertindak, dalam bergaul, dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, banyak fitnah-fitnah, banyak isu-isu yang sengaja dipelesetkan. Kita semua sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, untuk itu saya himbau untuk para generasi muda yang aktif di media sosial, kalau ada berita, sesuatu berita yang belum tentu kebenarannya, jangan langsung percaya. Ya, cross check dulu, tanya ke kawannya, tanya ke yang lebih mengerti berita tersebut. Jadi tidak salah langkah, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diadu domba. Ini untuk merawat kebinekaan. Ya. Ini kebinekaan di Indonesia juga sudah semakin rawan. Ya. Diadu domba antar agama, antar suku. Gak jauh, sebentar lagi pilkada. Ini nanti isu kesukuan makin membesar, makin menjadi-jadi isu kesukuan. Padahal kita Indonesia. Siapa yang mengembuskan isu itu?
tentunya orang-orang yang punya kepentingan yang diuntungkan dengan adanya isu kesukuan tersebut. Ya. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. Ya, kita satu jua Indonesia. Jadi jangan lagi berbicara suku. Pada saat ada demo-demo isu Melayu Raya, saya belum ada di sini. Namun yang meluruskan juga bukan orang bodoh, orang pinter juga yang meluruskan itu, Melayu Raya. Ya. Ini nggak boleh terjadi pada generasi muda. Kita sama, kita Indonesia, berbeda-beda suku, kita adalah Indonesia. Ya. Kita tidak bisa meminta, saya orang Jawa. Apakah pada saat lahir saya bisa minta saya jadi orang Batak saja? Kan nggak bisa. Saya orang Jawa karena kebetulan bapak ibu saya orang Jawa. Bapak orang Melayu karena kebetulan pada saat bapak dilahirkan orang tuanya orang Melayu. Jadi kita nggak bisa meminta, itulah takdir kita. Jadi jangan dibentur-benturkan, jangan dipleset-plesetkan, akhirnya salah semuanya. Kita ribut sendiri yang padahal itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kaya miskin. Nah, saya kalau boleh lahir, begitu lahir kalau bisa minta, waktu lahir saya minta jadi anak presiden, benar nggak? Semua orang mendekat ke kita, ya kan? Tapi kan nggak bisa minta. Bapak saya pegawai negeri, ya begitu lahir, saya anaknya pegawai negeri. Sekarang saya jadi tentara, anak saya lahir jadi anak tentara. Itulah suatu takdir garis tangan kita. Jadi itu yang harus kita syukuri, itu yang harus kita pertahankan, bahwa semua adalah kebetulan, semua adalah takdir, semua adalah dari Yang Maha Kuasa. Jadi jangan ada lagi dibentur-benturkan suku ini, suku ini, suku ini. Makin kecil kita, makin pecah Indonesia. Ini rawan. Indonesia saat ini rawan dihantam corona. Ya. Corona adalah senjata biologis. Ini perang. Ya, perang. Perang tidak pakai senjata. Perang pakai zat-zat kimia, biologis. Ya. Ini rawan. Ekonomi kita kolek. Bisa ribut, nanti tentara nggak dapat gaji, pegawai negeri nggak dapat gaji, sekolah nggak jalan, ini bahaya. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita jangan mudah dipecah-pecah, kita jangan mudah dihasut, kita jangan mudah dibenturkan satu sama lain. Kalau itu sudah kita punya prinsip, insya Allah negara kita akan bisa jalan dengan membangun, ya, pembangunan jalan, ekonomi jalan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kaitannya dengan corona ini, perang juga, ya, yang perlu ditingkatkan adalah ketahanan fisik kita. Jadi nggak usah stres, nggak usah takut. Khususnya warga provinsi Kepulauan Riau ini kan ada rumah sakit dalam. Nah, di sana di karantina, tapi kalau pagi suruh olahraga, suruh berjemur, makanya sehat semua yang dari sana. Jadi bukan kita takabur, bukan kita sombong. Ini perang kita semuanya, perang dunia. Ya. Kita tidak bisa mengelak, itu harus kita hadapi. Kalau kita takut sendiri, sebelum kena corona udah mati sendiri. Ya, jadi kita nggak boleh takut, tapi kita harus waspada. Aturannya sering cuci tangan, harus pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian makan makanan yang sehat, bukan berarti mahal belum tentu sehat. Ya, yang sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah itu, ya, jadi saya harapkan adik-adik generasi muda jangan mudah dihasut, jangan mudah terprovokasi. Apabila membaca berita di media sosial, jangan cepat percaya. Ya. Banyak isu, banyak settingan yang dihembuskan. Ya. Di Indonesia ini orang salah bisa masuk, bisa keluar penjara, yang benar bisa masuk penjara. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati.
Kayak kemarin berita terbaru, orang menemukan obat corona. Ini dituntut. Kenapa nggak dicoba dulu kalau sembuh? Udah praktis saja kita coba dulu kalau hasilnya bagus. Kenapa nggak baru dipatenkan? Ini malah dituntut. Akhirnya orang Indonesia nggak bisa berkreasi sendiri. Ya. Saya tidak membanggakan Cina. Di Cina itu apa yang dibuat Amerika, Cina bisa mencontoh. Ya. Masyarakat kita sebenarnya pinter kalau mencontoh itu. Di Bandung itu bikin senjata apa aja bisa. Tapi nanti begitu yang punya kepentingan melaporkan ke polisi, tangkap orang itu. Harusnya negara memfasilitasi. Ini anak-anak pinter kumpulkan. Nih, dimodali. Kau punya kemampuan apa? Bikin apa? Mobil listrik kita sudah bisa, ya. Untuk mendapat izin nggak dapat di Indonesia, di Amerika dikasih izinnya, kan aneh. Makanya kita nggak bisa maju-maju, kita dibenturkan terus, sebentar ribut antar kita terus. Ya ini yang nggak boleh terjadi. Untuk generasi muda ke depan harus kuat, harus bisa memilahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Untuk itu selalu cross check. Ya, tanya, cari berita tandingan yang benar yang mana. Kalau nggak ada yang benar sudah abaikan saja, nggak usah termakan berita-berita tersebut. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik generasi muda dan bapak-bapak hadirin semuanya. Semoga kita semuanya tetap satu Indonesia. Ya, jangan pernah berpikir lagi ada yang provokasi nanti. Riau Merdeka, Kepulauan Riau Merdeka, kita satu Indonesia. Ya. Kita dulu dijajah Belanda 350 tahun, ya dipecah-pecah sama Belanda. Makanya sekarang kita masih dipecah-pecah oleh kita sendiri. Di Papua, masyarakat Papua zaman tahun berapa itu dia nggak berani lewat jalan raya, lewatnya dari hutan ke hutan. Karena Belanda dulu yang boleh lewat jalan raya adalah bangsawan, kepala suku, rakyatnya nggak boleh. Itu yang terpatri. Nah kita jangan mau dibodoh-bodohi seperti itu, diadu domba, dipecah-pecah, kita enggak. Ya. Akhirnya ya yang mengadu domba, yang memecah belah itulah yang kaya. Kita ini yang disuruh berantem terus, yang miskin terus, ya nggak berkreasi, nggak mampu berbuat apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi kita semuanya. Kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus corona, ya. Dan khususnya yang hadir di sini tetap sehat walafiat sampai coronanya menghilang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.